Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ya, kali ini di video kedua ini kita mau membahas soal grip atau gimana cara memegang busur. Dan satu lagi mau membahas gimana cara memasang string pada busur. Soalnya kemarin kita habis belanja busur, kita udah berhasil milih busur apa yang kita pilih, kita cocok. Sekarang waktunya kita untuk memasangnya. Alhamdulillah. Nah, ini kondisi busur udah kepasang. Ya, di sini saya nggak akan ngasih tahu banyak cara ya. Nanti cara yang lain bisa jadi video YouTube yang lain atau cara yang di tutorial yang lain. Ini mau tak kasih tahu cara yang tak pakai aja. Ya, cara yang nggak pakai itu pakai metode step over. Ini udah kepasang soalnya ya. Step over itu seperti namanya, kita melangkah step over. Jadi kaki kiri atau kaki kanan bersilangan, busur di tengah-tengah. Boleh sisi kiri, boleh sisi kanan, terserah. Nah, ini kondisi udah terpasang string. Nah, kalau belum kepasang kondisinya gini ya. Jadi busur dipasang dulu yang bawah tali, taruh siah bawah di pergelangan kaki bawah, terus handle di belakang lutut, dan tangan atas kiri atau kanan bebas pegang siah atas, tarik, taruh, pastikan nggak melintir, nggak twist, aman, udah kepasang ya. Dan setelah kepasang jangan lupa selalu cek kondisinya lurus, nggak twist. Dari sini juga, dari depan dia lurus sini, lurus ke handle, ini juga lurus ke handle. Nah, selanjutnya kita lanjut ke untuk membahas grip. Nah, untuk grip ada beberapa macam grip sebenarnya yang bisa kita pakai. Yang pertama itu square. Square itu dia di sini, di tengah punggung handle belakang sini nyambung ke tengah. Nah, gini. Tapi sebelum itu, teman-teman ngerti gimana cara pegang busurnya. Kita tentuin di tengahnya dulu. Ini untuk busur yang simetris ya. Di tengahnya udah ketemu. Di tengah kita ambil di jari tengah. Udah, kita kunci. Nah, ini namanya eagle claw. Eagle claw itu dia kelingking, menekan kuat, jari manis menekan kuat, ini menekan tapi nggak terlalu kuat, telunjuk dan jempol dia bebas. Fungsinya apa? Fungsinya untuk kita pegang. Jadi waktu kita reload ini memegang. Nah, background gitu. Nah, kita lanjut ke grip. Yang pertama itu square. Square ini menghadap ke depan. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ini jempol mengarah ke arah jam 12. Kalau teknik going agak miring sedikit, tapi tetap dia jempol mengarah ke arah jam 12. Ya, grip yang berikutnya itu yang kedua, itu intermediate. Untuk yang square itu cocok untuk tangan yang besar dan jari-jarinya yang panjang, ya grip square. Yang kedua itu intermediate. Intermediate itu kalau tadi square ada di sini di garis tengah, intermediate di garis sini, ya pegangnya di tengah-tengah sedikit miring. Jadi kalau tadi mengarah jam 12, ini mengarah ke jam 1. Nah, ini untuk grip yang intermediate. Ini untuk yang jari-jari menengah lah, medium lah ya. Dan yang ketiga itu ada namanya gripnya oblique, bukan obliques ya, tapi oblique way. Nah, kayak gini tulisannya ya, ini oblique. Itu dia sebenarnya
kayak torque sih, tapi torque-nya otomatis. Jadi ini cocok untuk pemula yang belum bisa katra, belum bisa back tension, baik back tension lengan atau back tension punggung. Jadi dia caranya seperti biasa tadi, patokannya punggung ini ya, punggung busur, back busur, kena di bagian sini. Nah, seperti kayak di gambar yang ada di buku ini. Oh iya, ada nanti kalau yang punya buku ini bisa dikoreksi ya. Gambar bagian ini ya, yang ini bagian yang bagian tangan itu dia sebenarnya kebalik antara matan oblik dan matan square. Harusnya yang matan oblik itu dia ada di posisi matan square dan matan square ada di posisi matan oblik. Untuk intermediate benar dia ada di tengah. Kenapa tahu? Soalnya dari baca keterangannya bahasa linggis. Oke, setelah kita tahu tadi ada macam-macam grip, ada namanya juga grasp. Berarti kalau ada pegangan ada genggaman. Genggamannya itu ada macam-macam. Kalau menurut buku ini, kalau genggaman yang saya pakai itu yang ini biasa Eagle Claw, modelnya yang 99 kalau nggak salah namanya. 99. Kita cek dulu benar nggak? Ya, grip 99 itu yang seperti ini. Ini grip 99. Semuanya normal, cuman dia genggamannya ini kuat, ininya normal semua. Setelah ada 99 ada namanya yang berikutnya itu Falcon Talon. Nah, itu dia kayak gini. Ke depan, ini ke atas, tapi ini dia posisinya untuk naik ke atas. Jadi dia fungsinya untuk biasanya dipakai seringnya untuk dikasih zipper, atau kalau tanpa zipper dia bisa untuk overdraw. Jadi kalau untuk yang biasa kan dia cuma sampai sini. Kalau itu dia karena dia agak miring dia bisa sampai ke belakang sini. Nah, kebanyakan dipakai untuk teknik-teknik flex shoot seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya itu Murad waktu masih muda ya itu ya. Murad waktu masih muda dia pakai teknik Falcon Talon genggamannya. Nah, itu dijelaskan itu ya emang fungsinya untuk kebanyakan untuk flex shoot ya dia. Tapi ada juga yang gambar yang berikutnya yang ini itu untuk Falcon Talon juga bisa dipakai untuk target, jadi target shoot seperti gambar ini, gambar yang ya tadi itu dia sama tapi genggamannya kayak gini ya, lebih mirip kayak gini. Kalau tadi kan dia ada ini ya, pakai di sini sebagai overdraw, kalau itu dia cuma kayak gini biasa. Setelah model itu ada namanya genggaman 13 ya, benar, nyantek dikit ya. Genggaman 13 itu yang sama kayak genggaman 99 tapi dia di sini. Nah, tadi kan Falcon Talon di sini, ini 13 di sini kayak gini, semuanya sama. Setelah yang 13 ada juga yang 30 yang kayak gini. Biasanya kalau orang-orang pakainya genggaman mancu, bisa juga sih, kebanyakan orang mancu kan dia emang ada gitu, tapi nggak semua. Namanya genggaman tuh bebas, kita nyaman yang mana dia dipakai. Ada juga ada yang genggamannya cuma kayak gini. Ini genggaman barebow biasanya kayak gini. Aku untuk tangan kiri pakainya gini, soalnya kan tangan kiri jempol nggak bisa buat narik, sakit dan cedera, pakainya split finger. Genggamanku masih gini. Nah, itu untuk genggaman dan grasp-nya, grip and grasp. Nah, untuk kenapa tadi nyaranin pakai oblik? Pakai oblik itu dia bisa ngasih katra otomatis, kata torque-nya otomatis. Nah, kalau pakai yang square ini kayak gini, lurus string nggak kelihatan. Kalau square string nggak kelihatan, dia hampir bersentuhan dengan lengan. Dan untuk
pemula, untuk awalan dia repot, ini gampang kejepret. Baik square ataupun intermediate dia gampang kejepret. Untuk intermediate masih mending lah, ada jarak 3 jari. Kalau square dia cuman 1 jari ya, square 1 jari. Untuk intermediate ada jarak sekitar 3 jari. Lah untuk yang oblik dia ada jarak 5 jari. Ini aman, kenapa? Waktu kita tarik gini dia lurus, mencong, tapi waktu kita tarik dia lurus. Dan dengan ini pun nanti, tapi resikonya jangan pakai busur berat, nah ini pasti bebanin pergelangan tangan dan sini. Nah kalau ini udah terlalu kena beban, nanti bisa kena tenis elbow. Tenis elbow nggak cuma di bahu draw, di siku draw, tapi di siku busur juga bisa, karena handshock dari busur dan karena kita terlalu twist pergelangan tangan kita. Jadi ini stres sebelah sini, sakit tapi nggak berdarah. Nah kira-kira kayak gitu untuk gripnya. Dan kalau untuk apa lagi, tadi udah ya, ini gripnya, grasp-nya juga sama semua. Yang kalau untuk yang tak pakai di Gaoying, pakainya antara square. Kenapa pakai square? Karena dengan metode square, grip square, pergelangan nggak terlalu banyak bekerja. Kita cuma pakai back tension aja. Jadi kita pakai back tension lengan sini. Asal busurnya nggak banyak handshock, GPP-nya lumayan tinggi, insya Allah aman dari tenis elbow. Ini kemarin kebetulan sakit gara-gara banyak pakai busur handshock, sama kemarin nyoba draw latihan pakai tangan kiri terus, formnya belum bener. Dan tangan untuk latihan form tangan kiri kalau belum biasa emang rawan kena tenis elbow. Nah kayak gitu teman-teman, isi video kedua kita, semoga bermanfaat. Dan untuk video berikutnya kita mau membahas, setelah tadi kan aman dari kejepret kan, kita udah tahu cara megangnya, macam-macam gripnya, tangan udah aman dari kejepret, gimana caranya biar ini nggak luka. Biasanya kalau awal-awal sering ini kegesek bulu atau kegesek arrow, ini biar nggak luka gimana. Dan macam-macam kuncian biar kuncian kita mantap. Ada kuncian single, double, setengah, ada nanti kita belajar koflah yang gimana bisa kita coba. Nah itu untuk video berikutnya, mungkin bulan depan, minggu depan, atau mungkin besok juga, nggak tahu, kita lihat lebarannya kapan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar mana walaupun kita masih belum tahu apa-apa, karena yang dinilai itu semangatnya. Dan jangan lupa safety, jangan pernah memanah di keramaian. Oke. Oh iya, selamat berpuasa, moga-moga diterima puasa kita pada bulan ini. Sekian, semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya itu dari Allah, dan kalau ada kurangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manah.